Halo Yancy Lovers, hari ini Yancy Homemade mau share salah satu resep snack kesukaan keluarga kita, yaitu spiral curry puff atau curry puff pusing. Ayo kita simak dulu cara pembuatannya. Pertama kita siapkan 250 gram ayam tanpa tulang, lalu kita berikan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok tepung tapioka dan kita aduk rata. Panaskan kuali dan masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah itu masukkan 750 gram kentang yang telah kita potong dadu kecil, lalu kita tumis. Masukkan 10 biji kapulaga, 1 sendok makan jintan, 6-7 tangkai daun kari, lalu kita tumis sampai wangi ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan 250 gram daging ayam yang telah kita bumbui tadi ya. Kita masak hingga daging ayamnya berubah warna dan tidak lengket antara satu sama lainnya ya. Setelah itu kita masukkan 3 batang sosis yang telah kita iris. Ini opsional ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan 1 buah bawang bombay ukuran besar yang telah kita potong dadu, 6 siung bawang putih yang telah kita cincang halus dan kita tumis hingga wangi. Setelah itu kita masukkan 300 ml air. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kita aduk rata ya teman-teman. Lalu kita tutup dan masak menggunakan api kecil. Teman-teman kalau menyukai isian curry puff yang tidak terlalu hancur, teman-teman boleh memasukkan bubuk kari dan menghentikan proses memasak ya. Tetapi karena saya menyukai isian curry puff yang hancur dan tercampur semuanya, maka saya memasukkan lagi 300 ml air dan saya masak kembali ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan 3 sendok makan bubuk kari ya. Setelah memasukkan bubuk kari, maka masakan kita akan mengental ya teman-teman. Jadi sebaiknya setelah memasukkan bubuk kari, kita usahakan masakan kita aduk terus ya, biar tidak cepat gosong. Kita aduk terus ya teman-teman hingga adonannya mengental kira-kira seperti ini. Teman-teman, isiannya sebaiknya kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum kita gunakan. Jangan lupa kita koreksi rasanya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita buat dulu adonan air ya teman-teman. Kita masukkan 300 gram tepung protein rendah, 50 gram minyak makan, 1/4 sendok teh garam, 10 gram gula pasir, lalu kita aduk dan kita masukkan lagi 125 ml air dan kita masukkan secara perlahan-lahan.
Teman-teman, pada awalnya adonan akan sedikit lengket ya, tapi nggak usah khawatir, kita tetap uleni terus ya. Nah, kira-kira nanti adonannya bakal menjadi seperti ini ya. Adonannya akan menyatu semua ya teman-teman dan lembut. Setelah diulenin, kita istirahatkan dulu ya teman-teman, kira-kira 15-20 menit. Setelah itu kita lanjut dengan adonan minyak ya. Kita siapkan 150 gram tepung protein rendah, 45 gram mentega yang telah kita dinginkan di kulkas, 40 gram margarin atau mentega putih ya teman-teman. Lalu kita aduk rata hingga semua bahan-bahannya tercampur. Kita uleni terus ya teman-teman adonannya. Nah, adonannya kira-kira nanti menjadi seperti gini ya teman-teman. Adonan minyaknya juga kita istirahatkan terlebih dahulu ya. Kita dinginkan di dalam kulkas lebih kurang 20 menit. Setelah itu kita bagi adonannya menjadi 4 bagian ya. Lalu kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Setelah itu kita bagi juga adonan minyaknya menjadi 4 bagian, lalu kita bulat-bulatkan. Setelah itu kita ambil adonan air, kita pipihkan sedikit, lalu kita masukkan adonan minyak ke dalamnya ya teman-teman. Lalu kita bungkus. Teman-teman, saat kita membungkus, usahakan jangan sampai adonan minyaknya keluar ya. Setelah itu kita bulat-bulatkan kembali. Setelah semua adonan terbungkus, kita istirahatkan kembali ya adonannya di dalam kulkas lebih kurang selama 30 menit. Saat mengistirahatkannya jangan lupa kita tutup rapat ya. Setelah 30 menit kita keluarkan dari kulkas, lalu kita roll ya teman-teman. Usahakan saat mengerol jangan sampai adonan minyaknya keluar ya teman-teman.
Kita roll sampai ketebalan yang menjadi seperti kayak gini ya teman-teman. Setelah itu kita gulung dari bawah ke atas seperti contoh di video ini ya. Setelah selesai digulung, lalu kita roll kembali ya teman-teman. Posisinya seperti begini ya. Panjangnya adonan yang kita roll teman-teman akan menentukan layer dari curry puff kita. Jadi semakin panjang layer curry puff kita akan semakin banyak terbentuk. Nah, kira-kira kita roll sampai menjadi seperti begini ya teman-teman. Usahakan panjang dan lebarnya mencukupi. Setelah itu kita gulung kembali ya adonan kita teman-teman. Setelah itu kita potong adonan kita, jangan terlalu tipis ya. Lalu kita gilas kembali adonan yang telah kita potong ya teman-teman. Usahakan jangan sampai ada layer yang terbuka ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti kira-kira seperti begini ya. Di sini saya akan membuat model curry puff yang bulat ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan 2 lembar adonan kulit. Lalu kita ambil 1 lembar kulit curry puff, lalu kita berikan isiannya di tengah ya teman-teman. Setelah selesai diberikan filling, lalu kita ambil 1 lembar kulit curry puffnya lagi, kita tutup di bagian atasnya. Teman-teman, usahakan saat kita menutupnya jangan sampai ada rongga udara ya. Setelah itu dari bagian sampingnya kita lipat-lipat seperti di video berikut ini ya teman-teman. Usahakan sebelum melipat kita tekan tipis dulu adonan sampingnya, baru kita lipat ya.
Nah, kira-kira seperti begini ya teman-teman caranya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh cara membuat curry puff model satu kulit. Kita ambil satu lembar kulit curry puff, lalu kita berikan isiannya di tengah. Setelah itu kita lipat menjadi dua ya teman-teman, lalu kita tutup bagian ujungnya. Setelah itu kita tekan bagian sampingnya biar kulitnya menjadi tipis ya. Lalu kita lipat-lipat seperti gini ya teman-teman. Teman-teman, setelah selesai dibungkus, kita masukkan dulu curry puffnya ke dalam kulkas lebih kurang 15 menit ya sebelum digoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak panas, lalu kita masukkan curry puffnya. Teman-teman, ini saya guncang-guncang supaya bagian layernya lebih nampak ya. Teman-teman, saat menggoreng curry puff jangan terlalu sering dibolak-balikkan ya. Setelah salah satu sisi menguning, baru kita balikkan kembali. Kita goreng sampai kuning keemasan ya teman-teman. Nah, curry puffnya udah jadi teman-teman. Rasa curry puff ini benar-benar rangkut ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Udah itu bagian isinya benar-benar gurih. Ayo dicobain di rumah ya teman-teman, semoga keluarganya pada suka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video dari kami. Semoga video dari kami bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.